Assalamualaikum sahabat matematika. Saya Angeli Vikilia Nabila dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ingin membahas salah satu bangun datar. Nah, bangun datar apa ya? Mari kita lihat. Nah, saya akan menjelaskan tentang salah satu bangun datar yaitu bangun datar belah ketupat. Nah, ada beberapa materi nih yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang pengertian belah ketupat, lalu ciri-ciri belah ketupat, sifat, keliling, dan luas belah ketupat. Nah, yang pertama adalah tentang ciri-ciri belah ketupat. Ciri yang pertama yaitu memiliki 4 rusuk sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 diagonal tidak sama panjang. Yang ketiga, memiliki 2 sudut bukan siku-siku yang sama besar dengan sudut di hadapannya. Dan yang terakhir, memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Selanjutnya, ada tentang sifat belah ketupat. Sifat belah ketupat yang pertama yaitu sisi-sisinya sama panjang. Lalu kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, dan yang terakhir diagonalnya tidak sama panjang. Nah, sekarang kita akan mencari rumus keliling dari sebelah ketupat. Nah, keliling belah ketupat adalah penjumlahan semua sisi yang ada pada sebuah belah ketupat. Maka keliling belah ketupat adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Karena semua sisi sama panjang, maka rumusnya disingkat menjadi keliling belah ketupat sama dengan 4 dikali sisi, atau bisa juga disebut sebagai 4S. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rumus luas belah ketupat. Rumus luas belah ketupat ini dapat dicari melalui 2 cara, yaitu dengan rumus luas segitiga dan dengan rumus luas persegi panjang. Nah, yang pertama kita akan menggunakan rumus luas segitiga untuk mencari sebuah luas dari belah ketupat. Di sini kita misalkan ya, kalau sebuah belah ketupat ini berasal dari gabungan 2 buah segitiga. Di sini saya akan menggunakan segitiga atas dan segitiga bawah. Di mana segitiga atas yaitu segitiga ABD dan segitiga bawah yaitu segitiga BCD. Sehingga bila kita masukkan ke rumus, luas belah ketupat ABCD sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga CBD. Dimana seperti yang sudah kita ketahui, luas dari segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Maka bila dimasukkan ke dalam rumus, luas segitiga ABD ini adalah alasnya itu adalah BD dan tingginya itu adalah OA. Jadi kita masukkan ke rumus BD dikali OA dibagi 2 ditambah dengan luas segitiga CBD yaitu alasnya BD dan tingginya OC. Nah, kita masukin ke dalam rumusnya itu berarti BD dikali OC dibagi 2. Nah, karena di kedua segitiga ini memiliki setengah, maka setengahnya kita keluarkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan dalam kurungnya BD dikali OA ditambah BD dikali OC. Nah, selanjutnya karena kedua segitiga tersebut memiliki sisi yang sama yaitu BD, maka BD ini kita keluarkan terlebih dahulu. Maka menjadi setengah dikali OA ditambah OC dikali BD. Nah, karena di sini kalau kita lihat OA ditambah OC menjadi diagonal vertikalnya AC, maka rumusnya itu menjadi luas belah ketupat ABCD sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Di mana AC adalah diagonal pertama dan BD adalah diagonal kedua. Sehingga rumus luas belah ketupat ABCD menjadi setengah dikali D1 dikali D2. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah luas belah ketupat menggunakan rumus luas persegi panjang. Nah, di sini kita akan memisalkan bahwa kita dapat membentuk sebuah persegi panjang dari sebuah belah ketupat. Gimana caranya ya? Nah, caranya itu dengan memindahkan salah satu sisi belah ketupat ke sisi yang lainnya. Nah, caranya gini. Jadi di sini saya akan mengarsir sebelah kiri dari belah ketupat. Nah, di sini
sisi sebelah kiri ini akan saya pindahkan ke sisi sebelah kanan. Caranya itu, sisi sebelah kiri atas dari belah ketupat saya pindahkan ke sisi sebelah kanan atas belah ketupat. Lalu sisi kiri bawah belah ketupat saya pindahkan ke sisi kanan bawah belah ketupat. Nah, di sini bisa kita lihat kan bentuknya menjadi persegi panjang. Lalu kita masuk ke dalam rumus. Nah, luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar kan? Nah, karena di sini lebarnya adalah A, maka kita masukkan A, lalu panjangnya itu adalah 2B, maka kita masukkan 2B. Nah, karena sebuah belah ketupat membutuhkan 2A dan 2B, maka kita harus mencari cara bagaimana tetap masuk ada 2A dan 2B. Nah, di sini caranya itu dengan membentuk pengalian setengah dikali 2A gitu. Nah, di sini 2A adalah diagonal yang pertama dan 2B adalah diagonal yang kedua. Maka menjadi luas belah ketupat itu setengah dikali D1 dikali D2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nih. Di sini ada sebuah soal di mana sebuah bangun datar belah ketupat dengan panjang BD 10 cm, AC 24 cm, dan AB 13 cm. Hitunglah keliling dan luas bangun belah ketupat tersebut. Nah, di sini supaya kita mudah untuk memahami soalnya, kita buat gambarnya. Nah, di sini udah ada gambarnya nih, belah ketupat ABCD. Kita jawab ya. Yang pertama kita mencari keliling. Keliling belah ketupat sama dengan 4 dikali sisi. Yang mana sisinya? Sisinya kan AB ya. Nah, berarti sisi di sini adalah 13 cm. Jadi kita masukkan 4 dikali 13 cm sama dengan 52 cm. Jadi keliling dari belah ketupat ABCD adalah 52 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas belah ketupat. Nah, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, luas belah ketupat adalah setengah dikali D1 dikali D2. Nah, di sini D1-nya itu adalah BD, yaitu 10 cm, dan D2-nya itu adalah AC, yaitu 24 cm. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi setengah dikali 10 cm dikali 24 cm. Di sini, setengah dikali 10 kan 5 ya, 5 dikali 24 sama dengan 120 cm. Jadi, luas dari belah ketupat ini adalah 120 cm persegi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada soal cerita ya. Soalnya itu, Sion ingin membuat sebuah taman di depan rumahnya. Taman tersebut akan berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 2,5 meter. Di sekeliling taman tersebut akan ditanami bunga mawar dengan jarak setiap pot sebesar 50 cm. Harga bunga mawarnya adalah 50.000 per pot. Berapakah keliling taman tersebut? Berapa banyak pot bunga mawar yang akan dibeli oleh Sion dan berapa banyak uang yang harus Sion keluarkan? Nah, supaya kita mudah untuk memahami soalnya, maka kita akan membuat bentuk dari belah ketupatnya atau tamannya tersebut. Nah, di sini kita akan mencari keliling belah ketupat terlebih dahulu. Nah, rumusnya itu adalah 4 dikali sisi. Di sini sisinya udah diketahui nih, yaitu 2,5 meter. Nah, kita masukin ke rumus menjadi 4 dikali 2,5 meter. 4 dikali 2,5 adalah 10 meter. Jadi, keliling belah ketupatnya itu adalah 10 meter. Nah, karena jarak antar potnya itu adalah 50 cm, maka kita rubah terlebih dahulu satuan dari kelilingnya menjadi 1000 cm. Nah, untuk menghitung banyak bunganya, kita bagi 1000 cm dibagi dengan 50 cm. Maka banyak bunga mawarnya yaitu 20 pot bunga. Nah, untuk harganya, kita akan mengalihkan jumlah pot bunga dengan harganya, yaitu 20 dikali 50.000 menjadi 1 juta. Jadi, uang yang harus dikeluarkan oleh Sion untuk membeli pot bunga mawar yaitu 1 juta rupiah. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.